Bagaimana kita mempererat ikatan persaudaraan yang terbangun di antara kita. Walau kita tidak lahir dari satu rahim, tapi kita semua terikat dengan ikatan yang lebih dahsyat daripada sekedar ikatan rahim, yaitu ikatan iman. وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدئي يا ريشتي وعيدي وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدئي يا ريشتي وأعيدي يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بالتلاوة تزدان بالتجويد هادي ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد وقفت حروفي وقفت حروفي عند باب نشيدي وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدئي يا ريشتي وأعيدي كم فارس في الحرب نال شهادة ويكون عند الله غير شهيد كم قارئ في الناس يحمد ذكره ويكون عند الله غير حميد كم فارس في الحرب نال شهادة ويكون عند الله غير شهيد كم قارئ في الناس يحمد. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, ahibba azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah dan kita memuji Allah. Di hari ke-29 Ramadan ini, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka bersama-sama kita akan melaksanakan satu agenda penting yang penekanannya adalah agenda ukhuwah. Bagaimana kita mempererat ikatan persaudaraan yang terbangun di antara kita. Walau kita tidak lahir dari satu rahim, tapi kita semua terikat dengan ikatan yang lebih dahsyat daripada sekedar ikatan rahim, yaitu ikatan iman. Ikhwatal iman, saya teringat akan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana beliau alaihissalam ini berdoa. Dalam doanya, untuk kepentingan pribadinya ada 4 hal penting yang beliau minta. Dan doa ini diabadikan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan ayat yang ke-85. Doa beliau yang pertama,
Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Beliau berdoa, Rabbi habli hukma, ya Allah ya Tuhanku karuniakanlah kepadaku ilmu hikmah. Wa alhiqni bis solihin, kumpulkanlah aku, bersamakan aku dengan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah aku buah bibir kebaikan bagi manusia-manusia yang datang di kemudian hari. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan golongkanlah aku ke dalam golongan yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ada 4 hal penting yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan keempat hal inilah yang harus menjadi bagian penting dalam doa kita untuk kepentingan pribadi kita. Dan ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa untuk kepentingan pribadinya, bukanlah harta yang diminta pertama kali. Bukan pula kedudukan, bukan pula jodoh, bukan. Tetapi yang diminta Ibrahim alaihissalam untuk kepentingan pribadinya pertama kali adalah ilmu hikmah. Rabbi habli hukma. Dan ilmu hikmah menurut Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala adalah ilmu yang melahirkan kesadaran bertauhid. Ilmu yang menggerakkan jiwa untuk konsisten dan komitmen di atas kebenaran. Dan ilmu yang menggerakkan jiwa untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada manusia. Inilah ilmu hikmah yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan siapa yang mendapatkan ilmu hikmah ini, maka sungguh dia telah mendapatkan kekayaan yang berlimpah di dunia ini. Sebab Allah mengatakan, yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan ilmu hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan sesiapa yang terpilih mendapatkan ilmu hikmah, maka dia telah terpilih mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah. Maka ini adalah pelajaran penting yang Nabiullah Ibrahim ajarkan kepada kita untuk kita mengedepankan meminta ilmu dalam setiap doa kita untuk kepentingan pribadi kita. Kemudian ikhwatal iman, hal yang kedua yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan inilah yang berkenaan dengan momen pertemuan kita saat ini. Apa itu? Walhiqni bis solihin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyadari, walaupun dia seorang nabi, seorang rasul, tapi dia menyadari bahwa membutuhkan kekuatan jamaah, membutuhkan kebersamaan dengan orang-orang soleh untuk bisa komitmen di atas jalan-jalan yang Allah ridhoi. Maka ikhwatal iman, bersyukurlah manakala kita dibersamakan, dikumpulkan, dikomunitaskan dengan orang-orang yang soleh. Sebab ini adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang rasul yang secara khusus Allah memberikan perintah bagi kita meneladaninya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ada keteladanan yang sempurna bagi kalian pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antara keteladanan yang dapat kita ambil dari Ibrahim adalah ketawaduan beliau. Di mana ketawaduan beliau itu ditunjukkan dengan senantiasa beliau melibatkan Allah dalam setiap urusannya. Dan sebagai bukti beliau melibatkan Allah dalam setiap urusannya adalah banyaknya doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Sehingga doa yang paling banyak terabadikan di dalam Al-Quran adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan beliau meminta, ternyata salah satu poin doanya yang sangat penting adalah dibersamakan dengan orang-orang soleh. Sadarilah ikhwatal iman, berkumpul dengan orang soleh adalah nikmat. Nikmat yang besar. Bahkan sahabat mengatakan bahwa Allah masih menyisakan 3 kenikmatan di dunia ini. Salah satunya adalah berkumpul bersama ikhwan. Berkumpul bersama dengan orang soleh. Sebab jikalau kemudian kita sering-sering lockdown dan berkumpul bersama keluarga, maka tidaklah keluarga mengingatkan kita kecuali dunia kita. Abah, ini sudah habis beras. Abah, ini sudah mau bulan baru. Butuh beli ini, butuh beli itu. Itu keluarga kita. Banyak mengingatkan kita tentang perkara-perkara dunia kita. Tapi ikhwan kita mengingatkan kita, akhi, dakwah. Akhi, taklim. Akhi, ayo kita buat pengajian.
Ayo kita buat gerakan-gerakan dakwah dan seterusnya. Nah, inilah diantara hikmah membersamakan diri dengan orang-orang soleh. Dan ihwatal iman, ahibba azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang ketiga yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Beliau memohon kepada Allah agar seorang muslim itu, khususnya diri beliau dan tentu beliau harapkan kepada umat Islam yang lainnya pula, supaya hidupnya itu berdaya guna, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Supaya apa? Menjadi buah bibir kebaikan bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Umur kita tidak panjang, ikhwan. Paling kisaran 60-70 tahun. Lebih daripada itu adalah tambahan bonus, itu pun akan dicabut sebagai nikmat-nikmat. Ya. Pendek umur kita di dunia ini. Maka jangan sampai sia-siakan umur kedua. Umur kedua itu adalah lisanul khair. Yaitu pembicaraan positif orang-orang tentang diri kita. Itu adalah umur kedua kita. Maka untuk supaya kita mendapatkan umur kedua, maka kita harus menjadikan hidup kita ini bermaslahat dan berdaya guna bagi Islam dan kaum muslimin. Maka selagi kita merasa ada sumbangan kita untuk Islam, maka sumbangkanlah untuk Islam. Kalau kita punya kemampuan menulis, buatlah tulisan-tulisan yang Islami, yang kelak nantinya Anda akan menjadi buah bibir kebaikan. Kalau kita punya keahlian dalam membuat video, maka buatlah video Islam sebanyak-banyaknya. Dikala banyak video-video porno yang terus diekspos, maka kita harus buat talim-talim dakwah. Ada enggak yang lihat? Mungkin sedikit, tetapi buatlah sebab Allah tidak melihat hasil. Allah melihat niat kita, komitmen kita, dan kesungguhan kita. Wa ma taf'alu min khairin fahuwa ya'lamu. Sekecil-kecilnya kebaikan yang kalian perbuat, itu tidak akan pernah dianggap kecil oleh Allah ketika kita melakukannya diniatkan untuk Allah yang Maha Besar. Maka buatlah kebaikan, sebab itulah yang akan menjadi umur kita yang kedua. Dan umur kita yang kedua umumnya lebih panjang daripada umur kita yang pertama. Lihatlah Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama meninggalkan dunia ini. Tapi sampai sekarang nama mereka tetap harum. Kenapa? Karena mereka meninggalkan karya. Karena mereka meninggalkan sebuah prestasi. Mereka menjadi buah bibir. Dan Ibrahim alaihissalam benar menjadi buah bibir. Buktinya adalah setiap sholat kita baca di akhir tasyahud kita. Kita baca nama beliau, kita bersalawat kepada beliau dan keluarga beliau. Di momen kurban kita sebut, kita angkat kisahnya, dan seterusnya. Ini adalah hadiah dari Allah bahwa beliau telah menjadi buah bibir kebaikan. Maka ihwatal iman, kata para ulama, la tanzur ila ma qad anfaqtum lidinillah. Jangan pernah lihat apa yang kalian telah berikan untuk agama ini. Walakin unzur ma baqiya indak. Tapi lihat apa yang masih tersisa pada diri kita untuk kita berikan untuk agama ini. Kalau kita nggak punya harta, nggak punya potensi-potensi keduniaan, ambillah pelajaran dari Ummu Mahjan, seorang wanita tua renta, tak berharta, tak berkedudukan, tidak juga memiliki fisik yang sehat. Tapi dikala orang-orang semua menyumbangkan harta-harta mereka berjuang di jalan Allah, dia mengadu kepada Allah, ya Rabbi, hamba bukanlah orang yang kau amanahkan dengan harta yang aku bisa sembahkan harta itu untuk di jalanmu. Hamba bukanlah orang yang berkedudukan, yang memiliki banyak budak-budak yang bisa ku merdekakan mereka demi berjuang di jalanmu. Hamba pula bukanlah orang yang sehat yang bisa berhikmat dengan tenaga untuk dakwah. Tapi hamba mendapati diri hamba sebagai tua renta dan tidak memiliki apa-apa kecuali sisa-sisa tenaga yang kau titipkan di tubuhku. Maka izinkanlah dengan sisa tenaga ini aku berhikmat untuk Islam. Maka kemudian dia mulailah mengumpulkan pelepah-pelepah kurma, dijadikannya sapu. Lalu dibersihkannya Masjid Nabawi. Dan dia berkomitmen bahwa saya ingin mendapatkan pahala dari umat Islam yang berjihad di jalan Allah dengan merasakan kenikmatan, kelezatan tatkala mereka meletakkan jidat mereka bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ummu Mahjan mendapatkan kemuliaan dan penghormatan dari Allah dan Rasulnya, sehingga ketika beliau mati meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pusara kuburnya dan mendoakannya, dan doa Nabi adalah mustajab, sehingga para sahabat yang ikut melaksanakan sholat gaib pada saat itu mereka menangis dan berharap andaikan mereka yang berada di kubur itu, sebab mendapatkan doa dari Nabi dan doa Nabi adalah mustajab. Allahumma gfir laha warhamha wa'fu anha. Nabi yang mendoakannya. Nabi yang mendoakan agar dia dimasukkan ke dalam surga. Maka inilah yang membuat iri para sahabat-sahabat kibar terhadap Ummu Mahjan. Nah, ikhwatal iman, jadilah seseorang yang melihat bahwa banyak potensi-potensi yang dapat kita berikan untuk Islam ini. Harta kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, semuanya berikanlah untuk Islam, ikhwah. Wakafkan diri kita untuk dakwah ini.
Mobil kita berikan untuk dakwah untuk Islam dan kaum muslimin. Motor kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin. Ala kulli watal iman, umur kita berikanlah untuk Allah, untuk Islam dan kaum muslimin. Sebab kemuliaan pada diri kita apabila diri kita itu dekat dengan Allah, dekat dengan Islam, dekat dengan dakwah. Maka kita akan menjadi mulia karena mendekatkan itu semua dengan kemuliaan. Dan yang terakhir adalah Ibrahim sadar diri bahwa untuk meminta menjadi salah seorang pewaris surga, mesti layak untuk mendapatkannya. Karena itulah beliau tidak meminta agar menjadi ahli surga pada poin pertama doa beliau. Dia minta pada bagian yang terakhir, ketika dia telah mampu memenuhi syarat dan telah melayakkan diri. Apa bentuk kelayakannya? Ilmu hikmah. Yang kedua, tetap konsisten dan komitmen dengan kesolehan dan berkumpul bersama orang soleh. Yang ketiga, menjadikan hidupnya berguna untuk Islam dan kaum muslimin. Barulah rasa-rasanya beliau merasa layak untuk meminta surga. Kita meminta surga tapi masih jauh perangai kita dari kelayakan untuk mendapatkan surga. Masih banyak perhitungan kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, ikhwatal iman, ahibazanillahu wa iyyakum ajmain, maka ini adalah di antara mengawali pertemuan kita di sore hari ini dalam rangka merekatkan ukhuwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Islam. Kami sengaja mengundang antum semua sebab dalam sebuah hadis, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Kami menyadari ikhwatal iman bahwa sudah begitu besar sumbangan antum terhadap Islam dan kaum muslimin, dakwah, waktu, tenaga, pikiran. Dan kami yakin semua itu antum lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kami sebagai orang yang diamanahkan sebagai pengurus di lembaga Wahda Islamiyah ini pun juga harus menyadari bahwa antum-antum juga punya keluarga yang butuh maisha dan seterusnya. Maka kami tidak bisa memberikan banyak, tetapi harus kita berikan sesuatu yang kita harapkan tentunya para ikhwan tidak melihat nilainya dan nominalnya, tapi melihat bahwa disinilah kenikmatan ukhuwah itu. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah hal ini lama kita perbincangkan, bagaimana cara supaya bisa memberikan ikhwah sesuatu walau tidak banyak, tapi sesuatu yang dengannya kita bisa saling mengingatkan ukhuwah kita. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah menggerakkan hati Ustadz Cakra, Allah menggerakkan hati para muslimin dan donatur yang lain, sehingga pada hari ini bisa kita lakukan pertemuan dan kita bisa mempersembahkan apa yang dengan izin Allah, Allah ridhoi untuk kita berikan kepada antum semua. Namun sekali lagi ini semua tidak ada artinya, ya, tidak ada nilainya dibandingkan semangat antum, perjuangan antum untuk dakwah di jalan Allah selama ini. Tapi ini adalah bagian dari kenikmatan yang Allah segerakan di dunia ini, dan tentu dengan sesuai kemampuan kita yang sederhana ini. Dan kita berharap berkomitmen semoga nanti Allah menjadikan kita pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha hebat yang dititipkan diamanahi Allah dengan kekayaan yang berlimpah. Maka kekayaan itu adalah untuk mensejahterakan para dai-dai Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari kemarin ada seorang donatur, salah satu jamaah kami di Masjid Al-Amanah Villa Duta, yang kami senantiasa mengisi kajiannya, dan juga jamaah di Pakuan Hill di arah Tajur sana, sebab beliau tinggal di sana tapi sering mengikuti kajian kami di Al-Amanah Villa Duta, dan juga beberapa kali saya mengisi kajiannya di kompleks Pakuan Hill di sana. Dan alhamdulillah kemarin saya dikontak beberapa hari lalu saya dikontak oleh beliau. Beliau menitipkan uang kepada saya untuk disalurkan kepada para ustadz, para ustazah, para dai, para aktivis, dan juga para duafa tentunya yang terdampak dan terpapar dengan corona ini. Lalu kemudian dititipkanlah uang itu sebesar 25 juta ya ke rekening saya, dan dengan izin Allah SWT 25 juta itu sudah kita salurkan dalam bentuk beras ya kepada para duafa, juga kepada para ustadz ustazah ya, para dai-dai dan ikhwan sekalian. Dan pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan berikan kepada antum dalam bentuk 1 dus air, kemudian beras, kemudian kurma coklat, dan juga amplop gitu ya. Tapi ada sesuatu di balik amplop itu, bukan sekedar amplopnya. Sekali lagi nilainya tidak seberapa, tapi ini adalah untuk mengikat persaudaraan kita dan ukhuwah kita dalam kebersamaan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini semua mendapatkan keberkahan dan keridhaan di sisi Allah, dan kita mendoakan kebaikan para muslim dan para muslimat kita
juga salah satu donatur kita yang banyak memberikan bantuan dan sumbangan juga adalah Ustadz Cakra yang juga banyak memberikan bantuan dan donasi kepada kita semua. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, sehingga agenda-agenda dakwah kita selama ini di Bandung, kemudian di Bogor ya, pembiayaan pertemuan-pertemuan, kajian-kajian, itu semua adalah bantuan-bantuan dari ikhwan-ikhwan kita, ustadz-ustadz kita yang menitipkan hartanya kepada kami untuk kami benar-benar memanage agar untuk kegiatan dakwah kita tidak ada lagi alasan kita tidak punya dana untuk tidak kita lakukan. Maka ini adalah komitmen kita untuk jangan sampai dakwah kita tidak terlaksana hanya karena tidak ada dana. Kita harus berjalan, kita harus bergerak. Tinggal sekarang adalah bagaimana keterlibatan kita untuk melibatkan potensi-potensi yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi, agar dakwah kita ini lebih berkembang dan umat Islam di luar sana yang betul-betul Allah titipkan potensi besar kepada mereka itu tergerak hatinya dan memberikan kepercayaan penuh kepada kita. Dan dengan izin Allah, kita sudah mendapatkan kepercayaan itu dalam bulan-bulan terakhir ini, sejak bulan 3, bulan 4, bulan 5, kita mendapatkan kepercayaan, mendapatkan bantuan, donasi untuk kita salurkan kepada para duafa. Ya, sehingga kita bisa persembahkan 100 paket, setiap paketnya 200.000. Kita bisa hitung berapa tuh yang dititipkan kepada kita. Dan itu 3 kali kita bisa lakukan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini artinya apa? Sudah ada kepercayaan jamaah kepada kita semua. Sudah ada kepercayaan kaum muslimin kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita perkuat kepercayaan mereka, trust mereka kepada kita dengan konten-konten dakwah yang bervariasi. Kalau sekarang dengan momen tidak bisa kita isi kajian-kajian di tempat mereka, maka kita serang mereka, kita datangi mereka dengan kajian-kajian online, dengan dakwah. Dan tentu dibutuhkan kreativitas ikhwah-ikhwah supaya kontennya menarik, kontennya indah gitu ya. Dengan apa yang mereka butuhkan bisa terwadahi di situ ya. Seperti yang kemarin Ustadz Arbi bisa menghasilkan dengan Sunardi berkolaborasi supaya pertanyaan-pertanyaan bisa tampil di layar dan seterusnya. Ini adalah hal yang dibutuhkan dalam dakwah ikhwatal iman. Ala kulli hal, sekecil apapun yang kita berikan, walaupun hanya sekedar ide, bukankah Nabi mengatakan ad-dalu ilal khairi kafa'ilihi. Orang yang menyumbangkan ide itu akan mendapatkan bagian dari yang melakukannya. Maka ada yang memberikan ide, ayo kita buat video. Lalu kemudian bisa terrealisasi. Lalu ada yang membuat usulan bagaimana supaya menarik tampilannya. Dan seterusnya ikhwatal iman. Ini semua adalah ide-ide yang akan berbuah kebaikan di akhirat kelak. Baik, kami cukupkan sampai di sini untuk pembuka, dan kita harapkan Ustaz Juhaifa menyerahkan hadiah kepada ikhwan-ikhwan. Ya, lalu setelah ada penyerahan, kemudian kita foto bareng. Dan juga kami minta kepada Ustaz Cakra untuk menyerahkan secara khusus kepada Ustaz Juhaifa hadiah buat beliau atas kesabaran keikhlasan beliau sebagai ketua DPD dalam mengurus kita semua, yang saya yakin beliau pasti banyak keluh kesah dan kesedihannya sebab kita semua adalah kader-kader yang sepertinya susah diarahkan dan dilibatkan. Tapi alhamdulillah ya, semua itu bisa melebur dalam tawa kita, dalam canda kita, dalam ketulisan kita dan kebersamaan kita dalam bermajelis seperti ini. Baik, nasallallahu ayyajalana minallazina yastami'una alqawla wayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.